Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, hadratal muhtaromin, para alim yang kami taati, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, Gus Ansori Mahfud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Solihin. Para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di tengah-tengah melaksanakan ibadah puasa masih diberikan sehat walafiat. Di tengah-tengah penyebaran virus corona, kita semua masih tetap diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Para pemirsa NU TV yang berbahagia, dari sekian banyak kewajiban kita, yang utama adalah sholat, karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab kelak di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, bahasannya kali ini adalah syarat sahnya sholat, utamanya pada toharohnya yang nanti akan dibahas oleh Gus Ansori Mahfud. Untuk itu, para pemirsa jangan lupa dengan subscribe dan tekan loncengnya, like, komen, agar NU TV Turen yang disupport oleh LDNU, oleh LTNNU dan oleh Nuker Lazisnu MBJNU Turen ini ke depan makin bertambah mantap dalam menyajikan acara kepada panjenengan semua. Baiklah, kita ikuti sekarang bahasan tentang syarat sahnya sholat, utamanya titik tekannya pada toharoh yang akan disampaikan oleh Gus Ansori Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa NU TV semua yang saya hormati, alhamdulillah, marilah pada kesempatan malam hari ini kita senantiasa manjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertolongannya, khususnya kita yang ada di wilayah Kecamatan Turen ini dipun paringi sehat walafiat, diberi keselamatan, dan mudah-mudahan ini selalu dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipun paringi keselamatan, dan ujian yang diberikan Allah yang saat ini dirasakan oleh bangsa kita, umumnya dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala enggal ngangkat berkah daripada doa-doa umat Islam yang dipanjatkan di dalam bulan Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Pemirsa NU TV semua yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Ustadz Solihin sebagai moderator yang saya hormati, tadi panjenengan menyampaikan tentang masalah kajian sholat yang utamanya dan penekanannya di dalam masalah toharoh. Ini begini Ustaz, niki sangat penting sekali. Kalau kita melihat dari hakikat sholat sing panjenengan sampaikan tadi, sholat itu amal yang pertama kali dilihat oleh Allah. Kalau sholatnya bagus, yang lainnya ikut bagus. Tapi kalau sholatnya naqisoh, maka di situ nggak bisa menjamin amal-amal yang lain bisa jadi baik, walaupun amal yang lain selain sholat itu baik. Pertanyaannya begini, sholat yang bagaimana yang di situ nanti bisa
menjadikan amal-amal yang lain terdorong untuk bisa jadi baik menurut pandangan Allah, ini sholat yang sesuai. Termasuk yang perlu kita perhatikan adalah syarat-syarat supaya orang itu sholatnya bisa sah, utamanya di dalam masalah toharoh. Karena sudah jelas innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai pada orang-orang yang kembali padanya dan orang-orang yang sama mensucikan dan membersihkan diri. Berarti orang Islam baik membersihkan secara zahir ataupun membersihkan secara batin. Oke. Yang selanjutnya di dalam masalah toharoh begini Ustadz ya, memang di dalam syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas, baik hadas kecil, hadas besar, dan harus suci dari najis. Nah, perangkat untuk dipakai menghilangkan najis ini yang utama adalah air. Kalau perangkat yang dipakai untuk menghilangkan hadas kecil dalam arti wudhu, atau untuk menghilangkan hadas besar dalam arti mandi jinabat, itu bisa air, bisa saja dengan menggunakan debu. Untuk dipakai tayamum. Lah khusus di dalam masalah menghilangkan najis ini akhirnya ada pengembangan, bisa dengan menggunakan al-hajar. Kalau di dalam redaksi asal sesuai dengan dawuhnya Rasulullah, ketika kamu di situ melaksanakan istinja, ketika kamu melaksanakan bersuci, maka bersihkan, sucikan kotoranmu tadi dengan menggunakan air, au salasata ahjar, atau 3 batu. Ini yang sangat menarik, Ustaz. Lah 3 batu itu apakah tertentu harus dengan menggunakan batu tok atau bagaimana? Ada bahasa guyonannya anak-anak begini. Saya masih pernah teringat ketika ditanya, Pak Ansori, kalau kami harus memakai dasar secara tekstual harus pakai batu, maaf, khawatir nanti habis istinja saya gatelan karena batunya nggak bersih. Pertanyaan yang seperti itu justru di situ kita akan membuka makna daripada ahjar, 3 batu di dalam teks hadisnya Rasulullah ini akhirnya dikembangkan oleh ulama-ulama fikih. Ternyata yang terpenting itu barang yang sifatnya sama dengan batu yang diperbolehkan untuk istinja. Apa? 1, benda padat. Yang kedua punya daya resap. Yang ketiga bukan muhtaroman, bukan yang dimuliakan, contohnya bukan makanan. Maka maaf ketika dulu Bapak Ustaz Solihin pergi ke tanah haram ya, atau ke barat sana, naik pesawat, kita di situ istinja, kita buang air kecil di toiletnya pesawat, ternyata airnya nggak ada, hanya disediakan tisu. Nah, tisu ini masukkah, sesuaikah dengan ketentuan dalam aturan syariat? Ya tinggal kita masukkan tadi. Tisu benda padat masuk. Yang kedua punya daya resap masuk. Yang ketiga tidak termasuk muhtarom yang dimuliakan, contohnya makanan. Berarti boleh dong. Kalau nggak ada air, seandainya di situ orang istinja pakai tisu, ini hukumnya boleh. Beda kalau di situ tidak memenuhi 3 syarat. 1, benda padat masuk. Yang kedua punya daya resap. Tapi kategori makanan, misalnya roti ya. Contohnya istinja pakai roti tawar. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena 3 syarat ini tidak masuk. Maka di tempat-tempat mungkin di sarana transportasi baik darat ataupun udara yang di toiletnya itu tidak disediakan air, seandainya istinja
pakai dengan menggunakan tisu, ini secara syariatnya sudah sesuai. Nah, berkaitan dengan masalah menghilangkan najis, ini dengan menggunakan tisu atau diistilahkan sebagai penjabaran makna daripada hajar atau batu tadi, ini hanya tertentu, maaf Ustadz, ini hanya tertentu najis yang nempel di alat kemaluan. Tapi kalau najis di luar dari alat kemaluan harus pakai dengan air. Nggak bisa di situ nanti dengan menggunakan tisu. Contoh, pakaian kita dikencingi anak kita, dikencingi cucu kita, cuma sedikit, mungkin hanya di lengan saja. Aduh, daripada dicuci semuanya, tak ambil tisu aja 3 sret, nggak bisa. Gitu. Jadi boleh memakai ahjar, batu, terus diterjemahkan dengan menggunakan tisu. Ini pada alat kemaluan, tempat keluarnya najis. Hanya istinja saja. Namanya itu adalah istinja. Istinja itu membersihkan kotoran, membersihkan najis dari tempat keluar, bukan menghilangkan atau membersihkan najis dari selainnya tempat keluar. Itu kalau bahasa Jawanya kan cawi itu ya. Cawi. Nah. Ada bahasa Inggris yang pernah saya dengar, peper. Peper. Bahasa Inggris itu ya. Bahasa Inggris yang saya keliru mendengarnya, jadi bunyinya peper. Bukan bahasa Inggrisnya yang keliru, tapi saya keliru mendengarnya. Itu peper, begitu Ustaz. Bon, ini berkaitan dengan masalah daripada air. Nah, terus yang kedua, sekarang orang yang di situ melaksanakan ibadah sholat, yang tadi saya mengatakan syaratnya harus suci dari najis. Bisa disucikan dengan menggunakan air, bisa disucikan dengan menggunakan batu atau tisu tadi ketika pada tempat yang keluarnya najis. Lah, masalah air ini penting Ustaz. Kadang nggak sembarangan. Karena air itu yang dipakai untuk menghilangkan hadas, hukumnya hadas kecil, atau untuk menghilangkan najis, mensucikan najis, ini airnya harus suci dan mensucikan atau diistilahkan air mutlak. Lah, air mutlak itu yang bagaimana? Ya, air yang ketika volumenya itu kalau kurang dari 2 kula itu tidak kecampuran najis. Kalau volumenya sudah mencapai 2 kula ke atas, yaitu air yang tidak sampai berubah disebabkan najis, itu mutlak. Maka itu yang nantinya bisa dipakai untuk mensucikan daripada najis dan menghilangkan hukumnya hadas kecil, yaitu dipakai wudhu, atau menghilangkan hukumnya hadas besar, yaitu dipakai untuk mandi jinabat. Nah, cuma begini, air sedikit sama air banyak itu berapa ya? Seingat saya ketika saya dulu belajar itu, air itu dikatakan sedikit, volume kurang dari 2 kula, itu ketika air tadi kurang dari hitungan liter, kurang dari 216 liter Ustaz. Jadi kalau air itu sudah mencapai 216 liter ke atas, itu sudah kategori air yang banyak. Artinya seandainya terpercik najis, terkena najis, selama air tidak sampai berubah, masih tetap suci mensucikan. Tapi ketika air itu cuma sedikit, kurang dari 2 kula, kurang dari 216 liter, atau seandainya pakai ukuran volume 4 persegi panjang, berarti tinggi, lebar, panjang, ini 60 cm. Nah, itu baru kalau ada air volumenya sampai segitu, itu sudah masuk dalam air 2 kula atau air banyak. Makanya air itu kalau udah 2 kula ke atas sudah nggak beresiko wis. Contohnya di sungai, contohnya kita punya belumbang, maka nih saya sangat istilahnya memberikan harapan
ya bahasa Jawa ini jeding-jeding kita yang ada di rumah, karena jeding kita ini multifungsi. Nggak cukup hanya dipakai mandi seger-segeran, tapi lebih dari itu yang paling utama dan yang paling pokok, menghilangkan najis. Menghilangkan hukumnya hadas kecil. Karena jeding kita rata-rata multifungsi. Nah, di samping dipakai mandi, dipakai bersuci dan yang lain. Untuk itu usahakan jangan sampai kita membuat tempat air yang volumenya nanti bisa di bawah dari kurang 2 kula. Jadi itu batasannya sekitar 60 cm 60 panjang 60 kali 60 kali 60. Nah gitu, sebenarnya nggak besar segini. Itu andaikan sudah terambil 1 gayung masih. Berarti yang kurang dari 2 kula, karena ukuran 2 kula itu air seandainya diukur panjang, lebar, dalam ini 60 cm, bukan jedingnya. Saya khawatir jedingnya 60 cm tapi airnya cuma 5 cm. Ya, ini kurang dari 2 kula. Dengan ukuran tadi airnya penuh, berarti itu 2 kula. Nah, kemudian terambil untuk 1 gayung untuk cawi atau apa? Kurang dari 2 kula. Ingat, air kurang dari 2 kula kan tetap suci mensucikan selama tidak terkena najis. Penake omong, kalau airnya kurang dari 2 kula ya diambil begini set gini. Kalau kepingin wudhu ngambil set, ngambil lagi set, boleh. Tapi kalau kurang dari 2 kula, bahasa Jawa ini langsung dikrobyok. Nah, itu bisa menjadikan air tadi menjadi mustamal. Nggak bisa mensucikan. Hukumnya suci tapi nggak bisa mensucikan hukum. Makanya sangat tepat. Ini kalau misalnya begini, kita nyiduk tadi itu. Nah, kemudian kita gebiarkan ke tubuh. Nah, ada yang ini ke tangan. Netes masuk. Lah, netes kalau masuk itu bisa mustakmal nanti. Makanya harus hati-hati kalau air itu kurang dari 2 kula. Maka nih orang-orang kuno dulu sebenarnya sudah memberikan satu gambaran. Lek gawe wudu iku gawe teko gentong dikei dalan cilik. Itu sebenarnya punya filosofi satu, ngirit banyu. Yang kedua, bisa menjadikan air ini tetap suci. Tidak akan pernah terpercik dengan anggota yang dibasuh. Karena rata-rata tempatnya di atas, kita wudhunya begini Ustaz. Akhirnya sekarang diterjemahkan di dalam era modern kayak sekarang ini dengan namanya kran. Itu ada tandonnya. Ada tandonnya di atas. Gak mungkin tandonnya di bawah gitu. Itu sudah termasuk pelajaran luar biasa. Itu berkaitan dengan masalah air seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting ini, air itu ketika dipakai untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas, baik hadas kecil, hadas besar, ini harus suci mensucikan, harus mutlak. Lah biasanya ini terjadi ketika kita itu bepergian dan lain sebagainya. Contoh, karena saya itu ya juga ikut bareng-bareng belajar sama teman-teman di Pondok Modern Al-Rifai 1. Setiap tahun itu kan mengadakan ziarah Wali 9. Materi kajian yang selalu diberikan di saat belajar di pesantren, volume air kurang dari 2 kula, ketika terpercik najis, kejatuhan najis, kena najis, hukumnya mutanajis. Berarti tidak bisa untuk dipakai bersuci dan nggak bisa mensucikan. Ini ketika dalam perjalanan kita dihadapkan pada permasalahan. Ya maaf Ustaz, saya itu pernah survei di toilet itu yang banyak itu tak delok airnya itu volumenya kurang dari 2 kula. Nah ini repot ini. Wong itu ya dipakai untuk buang air kecil atau mungkin yang lain. Aduh, jelasnya terpercik dong. Ya kalau airnya tempatnya di atas, wong airnya tempatnya di bawah. Bak mandinya pendek. Bak mandinya di bawah pendek. Logikanya itu jelas terpercik. Wong itu toilet berarti kan tempat untuk buang air kecil. Akhirnya saya mikir begini, kalau nggak menjalani dengan ini, nggak ada lagi.
Tapi kalau menjalani bertentangan dengan konsep yang kita pelajari. Ini alhamdulillahnya lagi yang keberapa kali saya selalu menyampaikan, untung saya ini dibesarkan, dididik dengan mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah untuk bisa menjawab ini. Karena air kurang dari 2 kula itu kan menurut mazhabnya Syafi'i. Hadisnya itu sudah jelas, al-ma'u idza balagha kullataini lam yunajjisuhu syai'un. Jadi terjadi 2 sudut pandang saja. Air kalau sudah mencapai 2 kula itu tidak akan bisa menajiskan. Berarti kalau kurang dari 2 kula tinggal kecampuran najis atau tidak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pakai hadis begini. Tidak ada redaksi yang mengatakan air itu sampai pada 2 kula, enggak. Sing penting al-ma'u. Air itu tidak akan menajiskan atau tidak akan ternajisi oleh sesuatu ketika tidak berubah rasanya, warnanya, baunya. Dari redaksi ini disimpulkan tidak ada ketentuan harus kurang dari 2 kula atau lebih dari 2 kula, sing penting air tadi tidak berubah. Akhirnya saya memberikan pemahaman kepada teman-teman ketika perjalanan, wis delok enae lek banyune kira-kira gak berubah, tekok najis, ya sudahlah, kamu memakai dasar yang ringan ini saja. Tapi iku oleh kok gawe ketika darurat kowe ndek omah aja kok gawe lah itu loh enaknya kita ikut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Menurut Imam Syafi'i kudu harus memakai volume 2 kula, tapi ashabnya Imam Syafi'i, santrinya Imam Syafi'i ternyata masih memperbolehkan. Loh inilah enaknya. Sekali lagi saya bersyukur mulai kecil dididik, dibesarkan di lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya kesana kemari nggak bingung. Kayak kemarin banyak solusi. Di saat sekarang pandemi corona, di saat orang pada bingung, sholat begini, ini begini. Kalau ikut Ahlussunnah wal Jamaah bijak kita, mampu memberikan sebuah jawaban yang sesuai dengan nalar dan sesuai dengan keyakinan. Indahnya kita mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih Gus Ansori tentang air tadi sudah jelas. Nah, mungkin para pemirsa juga butuh dijelaskan batasan-batasan basuhan ketika kita berwudu. Ini misalnya dari membasuh wajah itu kayak apa, tangan itu kayak apa. Terima kasih. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita jelaskan, karena ini sudah menjadi amalan atau perbuatan yang menjadi keumuman kita, khususnya dalam masalah berwudu. Niki yang perlu ada beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ketika mengambil air, maaf, kalau saya praktekkan, air itu kan turun. Kalau pakai keran, kita ngambilnya begini. Ketika kita membasuh yang pertama seret begini, ini kan airnya dari basuhan yang pertama kan turun. Terus ngambil lagi, kok sampai terkena percikan ini. Lah ini nanti air yang dipakai yang kedua ini sudah kategori mustakmal. Makanya orang wudhu itu yang benar harus begini, seret. Habis itu ngambil lagi, jangan begini, tapi berusaha begini. Nah, ini yang benar. Karena ketika kesini ketetesan yang mustakmal ini, wong ini volumenya kurang dari 2 kula. Adanya cuma 2 cawuk, bukan 2 kula ini. Ya. Nah ini nantinya bisa mustakmal. Kecuali kalau kita wudhu dek kewalang syukur-syukur ini enggak masalah. Itulah inilah yang harus kita perhatikan. Mana dengan adanya keran dan segalanya itu begini, set, ngambil lagi, set. Ini diusahakan jangan sampai begini yang akhirnya kena tetes, tapi harus begini. Nah, beda dengan pakai kayu. Plek, seret, ya.
ngambil lagi, kan jelasnya dari atas, aman. Yang ya. kurang aman dan karena nggak tahu itu biasanya ngambil pakai tangan. Nah ini seret satu, habis itu ngambil lagi seret. Ini jangan sampai direndahkan yang sehingga kena tetesan, ini bisa menjadi mustakmal. Ambil yang kedua tetap harus begini seret. Nah itu yang benar begitu. Kalau misalnya dari keran ini, saya pernah lihat ini langsung wajahnya ditaruh di bawah. Tambah secara hukum syariatnya tambah gak meragukan karena airnya langsung. Tapi secara hukum sosialnya belum mesti. Engko jangan-jangan kebentuk akhirnya si kainan keran. Ya, kebentuk keran. Nah, kebentuk keran kok jangan-jangan pas ngene irungi sing kena lah. Ini kan beresiko. Intinya secara hukum syariatnya itu lebih aman karena jelas airnya di situ jelas mengalir. Begitu Ustaz. Batasan dari muka? Nah, batasan dari muka niku adalah mimana biti sya'ri, mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dengan janggut. Jadi janggutnya itu sedikit harus ikut, harus basah. Nah, harus basah sampai leher sedikit. Jadi begini seret. Nah, ambil lagi seret gini. Kalau samping kanan samping kiri ini dari ini bahasa Jawa ini indil kuping, pendile kuping. Nah, begitu. Ini berkaitan dengan masalah bagaimana kita dalam masalah wudu. Terus kembali yang tidak kalah pentingnya juga di dalam masalah najis tadi. Jadi najis tadi kenapa sih di Islam itu istinja itu sebuah kewajiban? Saya teringat ada satu hadis begini Ustaz, yang artinya nanti di alam kubur itu ada dua golongan orang yang mendapatkan siksa kubur. Ya. Ternyata yang pertama orang yang nggak mau menjaga kesucian. Bahasa kasare pipis di dinggene tanpa cawe, tanpa istinja, tanpa membersihkan. Jujur saja, insya Allah yang banyak ini komunitasnya kita Ustaz. Bukan komunitasnya orang perempuan. Komunitasnya kaum Adam. Sepeda motor buan terus weng kok tiba lewa penguatek ira. Terus nggak istinja. Ini ternyata kalau dipadukan dengan hadis tadi menjadi penyebab mendapat siksa neraka. Siksa kubur. Gitu, siksa kubur. Makanya kenapa di dalam Islam itu sampai dibahas harus bersih, harus suci, karena untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Nah, makanya di situ yang penting di dalam masalah kita mensucikan najis ini nantinya, satu, kita harus ngerti syaratnya yang harus dipakai air yang suci mensucikan, enggak asal sembarang air. Dan saya dulu pernah ditanya begini Ustaz. Daerah Sidoarjo itu kalau kami yang pakai PDAM, insya Allah tidak semuanya tercover, terpenuhi dari mata air. Mengingat saking banyaknya konsumen. Akhirnya sampai ada sebagian yang mendapatkan dari air pengolahan itu Ustaz, ya. Itu nggak menutup kemungkinan kadang airnya tidak jernih tapi putih, kayak susu itu. Air susu. Itu ditanyakan kira-kira dipakai berwudu itu sah nggak? Oh sah, karena itu kandungannya kandungan yang mengandung kandungan kaporit. Lah kaporit ini kalau dikaitkan dengan kajian dalam mazhabnya Imam Syafi'i, diibaratkan air itu yang melewati di pegunungan. Ternyata pegunungannya di situ termasuk gunung gamping, gunung pasir atau yang lain, akhirnya airnya berubah jadi warna agak kemerahan, agak keruh, bahkan ada yang putih. Nah, ternyata ini karena lewatnya itu pada tempat yang ada nilai kandungan penetral air, dalam hal ini adalah mengandung kaporit, maka hukumnya tetap diperbolehkan. Dan apa yang dilakukan di PDAM itu yang pernah saya tanyakan, ternyata untuk apa istilah pengolahan itu Pak ya, dari air yang keruh terus kemudian diolah itu loh, itu ternyata juga ada kandungan kaporitnya. Jadi nggak menutup kemungkinan air yang keluar
itu bisa warnanya tidak jernih tapi bisa putih. Berarti itu masih tetap suci dan mensucikan. Begitu Ustaz. Terima kasih. Sampai pada tentang najis. Ini yang penting, yang betul paling penting. Ini kami kira kalau dilanjutkan dengan batasan-batasan membasuh atau berwudu, basuhan wudu, sepertinya waktunya tidak cukup. Oleh karena itu, para pemirsa, untuk lanjutan dari toharoh ini barangkali akan disampaikan di sesi yang lain, mengingat keterbatasan waktu. Namun demikian, mudah-mudahan ilmu yang sudah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, agar bisa menunjang keabsahan sholat kita. Karena tanpa wudhu yang sah, maka sholatnya pun juga tidak akan sah. Untuk lebih mantapnya, lebih abdolnya, nyuwun dipun waosaken doaipun sebagai penutup. Sebelum doa mungkin sedikit ada yang terselip dan ini sangat berkaitan dengan masa sekarang ini, Ustaz. Tadi kan kalau nggak ada air dipakai istinja, pada 2 alat kemaluan, habis buang kotoran kecil, kotoran besar, itu kan dengan menggunakan batu. Kalau nggak ada batu adalah yang semakna dengan batu 3 ketentuan tadi, termasuk sekarang yang dipakai adalah tisu. Lah 3 tisu ini tadi insya Allah saya belum menyampaikan tata cara. Maaf kalau kita ambilkan, kita contohkan, ini yang penting. Seandainya maaf ini tempat keluarnya kotoran, begini aja, keluar kotoran, boleh kita memakai 3 tisu. 3 tisu ini nanti ternyata tisu pertama, kedua, sama ketiga ini mengusapnya nggak boleh yang sama arahnya, harus berlainan arah. Semisal tisu yang pertama plek, kita ambil dari arah kiri ke kanan, seret, taruh, ngambil lagi tisu yang kedua dari kanan ke kiri, seret, ngambil lagi tisu yang ketiga dari atas bawah. Nah terus bagaimana supaya lebih simpel? 3 tisu kita kumpulno terus dingenekno, sek, tetap nggak sah. Nggak sah. Ini penting ini. Walaupun pakai tisu harus tahu aturannya. Pakai 3 tisu. Waduh, lalu kalau tisunya di situ nggak cukup, Ustaz, gimana? Ini cuma ada 1. Oke, seandainya 1, sing penting ujungnya lebih dari 3 atau 3 ke atas. Ini kan 4 ujung. Ini boleh seandainya tisunya cuma 1, Ustaz, ngirit, ya langsung ujung yang sini gini, seret. Ujung yang satunya seret. Ujung yang satunya seret. Nggak apa-apa. Lek gelem kreatif neh, ya tisune siji dikedoki. Ya, ini yang lebih kreatif. Sampai ada yang mengatakan seandainya saya pas camping, ya di hutan, mungkin camping di di gurun pasir atau di mana yang di situ ndak ada air, tisu juga nggak ada. Pakai daun itu boleh nggak? Istinja itu? Ya seandainya pas di gunung itu, Ustaz, ya boleh. 1 daun kan ya benda padat. Yang kedua punya daya resap. Yang ketiga bukan termasuk kategori makanan. Cuma aku pesen ojo godhong pring boleh gatelen gitu. Atau godhong budi. Nah ini yang penting, ini penting. Sesuatu yang sederhana, tapi ini sangat berpengaruh tentang keabsahan dari kesucian. Ingat, orang menjalankan ibadah, contohnya sholat, harus suci dari najis. Berarti kalau harus suci dari najis, harus ngerti tata caranya bersuci atau istinja atau bersuci, baik dengan menggunakan air atau dengan menggunakan tisu. Menggunakan air insya Allah netral, sudah bisa dan mudah. Tapi yang penting ini tadi, ini alternatif. Siapa tahu besok habis lebaran, alhamdulillah pandeminya sudah diangkat oleh Allah,
kita bisa naik pesawat Ustaz ya. Amin amin. Di pesawat jarene beliau-beliau yang sudah nggak enak jedinge Pak. Gak kuat nggo jeding. Dadi lek istinja harus pakai tisu. Lah niki lek mboten ngerti carane malah kan ndak sah. Nah, caranya harus 3 tisu. Sing penting tisu pertama, kedua, ketiga harus berlainan arah. Seandainya 1 tisu nggak apa-apa, sing penting ujungnya ada 3. Ujung pertama arah begini, kedua nggak sama, ketiga juga nggak sama. Begitu Ustaz. Berkaitan dengan masalah kaitan bersuci. Marilah pada kesempatan malam hari ini, di saat kita semua selalu berharap selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam berkahnya Ramadan, setiap doa-doa kita, apa yang kita minta kepada Allah, khususnya diangkatnya penyakit yang sekarang ini ada di Indonesia dan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semuanya ini nanti akan dilindungi oleh Allah dan semuanya akan bisa berjalan dengan baik dari berbagai macam sektor-sektor yang terdampak oleh virus corona ini. Monggo kita membaca sholawat bil qulub li khamsatun sama bismillahirrahmanirrahim yang telah diijazahkan oleh ulama-ulama kita, dengan harapan semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qitaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa qitaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qittil arwahi wa qitaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha kharral wabail khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ansori Mahfud yang sudah menyampaikan materinya, dan para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Tuku Duren nang warunge Yu Zainab, NU TV Turen memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.